Di mana lahirnya Dajjal, siapa maknya, siapa bapaknya, tanggal berapa, hari apa, bulan apa lahirnya Dajjal. Nggak usah kita kaji, itu nggak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga diri dari Dajjal? Nabi ajarkan. Yang penting kata Rasulullah, apabila nanti kamu dengar Dajjal sudah lepas, Dajjal sudah keluar, kamu jangan pernah berjumpa dengannya, jangan pernah bertemu dengannya. Sehebat apapun kesulitan hidupmu, seberat apapun kondisimu, jangan pernah jumpa dengan Dajjal. Karena siapapun yang dengan sengaja keluar dari tempat persembunyiannya bertemu dengan Dajjal, melainkan pasti dia akan kafir kepada Allah dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Tidak akan ada yang kuat imannya. Kata Rasul, kalau Dajjal masuk ke kota kamu, sembunyi dalam rumah, tutup itu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, pastikan istrimu sudah di rumah, pastikan anak gadismu sudah di rumah, pastikan mak-mak kamu sudah di dalam rumah, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, tali ikatan itu tambatkan di tiang-tiang rumah, di dalam rumah. Dan selama Dajjal masih ada di dalam kota, bacakan di dalam rumah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Nah, siapa yang membaca itu, Allah akan selamatkan mereka seperti Allah menyelamatkan para pemuda Kahfi dari incaran bala tentara Raja Zalim yang ada. Nah, nanti Dajjal, bala tentara Dajjal yang menyatroni rumah-rumah, nggak akan Allah izinkan bisa melihat kita, rumah kita, insya Allah, kalau kita sembunyi di rumah. Tapi siapa yang dengan sengaja membuka pintu rumah, keluar, dia dapat. Kalau udah dapat dipertemukan dengan Dajjal, maka dia akan menjadi penyembah Dajjal. Murtad, orang beriman yang ketangkap oleh Dajjal. Kalimatnya ketangkap ya, bukan menyerahkan diri, bukan menembakkan diri, ketangkap oleh Dajjal. Apabila dihadapkan kepada Dajjal, orang beriman ini wajib membaca di depan Dajjal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ulangi balik Bu, apa yang wajib dibaca di depan Dajjal? 10 ayat pertama dari surat, atau 10 ayat terakhir, boleh pilihlah. Kalau begitu berarti wajib hafal. Wajib hafal. Kan nggak mungkin kemana-mana kita bawa Al-Quran. Ini Dajjal udah mau keluar nih, bawa Al-Quran. Ketemu sama Dajjal atau ketangkap oleh bala tentara Dajjal, pas dihadapkan kepada Dajjal, kita pilih-pilih. Om Dajjal tunggu ya, kita pilih-pilih surat Al-Kahfinya mana. Kan nggak mungkin kan, karena sihir Dajjal terlebih dahulu mencabut iman kita, lalu dia dipaksa untuk memilih satu di antara dua. Pilih air atau api Dajjal. Kata Rasul, pilih apinya Dajjal. Yang memilih apinya Dajjal, dia akan masuk dalam surganya Allah. Bu, Dajjal nanti kata Rasulullah, dari tangan kanannya akan mengeluarkan api yang sangat besar. Api ini mampu membakar hutan. Api ini sangat besar. Maka kata Rasulullah, dari tangan kiri Dajjal akan mengeluarkan air yang sangat bening, air yang sangat besar, dan air ini bisa membuat sungai. Kata Rasul, kalau kamu memilih api Dajjal, mulailah masukkan kepala kamu ke dalam api Dajjal. Catat itu baik-baik. Kepala dulu, betul-betul kepala, masukkan ke dalam api. Kamu akan merasakan sejuk api Dajjal itu. Setelah masukkan kepala, hiruplah, maka kamu akan merasakan kesegaran masuk ke dalam tubuh kamu. Baru masukkan seluruh tubuh ke dalamnya. Kita akan syahid di situ, syahid yang indah, syahid yang tidak terasa sakit. Ingat, jangan tangan, jangan kaki dulu, harus kepala dulu, baru masukkan semua badan. Kalau harus berhadapan dengan Dajjal. Cara selamat dari Dajjal, satu, pastikan di akhir zaman akidah kita lurus, iman kita sahih dan benar seperti diajarkan Rasulullah dan dipegang oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Berarti akidah kita harus akidah ahlus sunnah wal jamaah versi manhajnya salafus soleh. Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini salafus soleh. Pastikan akidah kita versi mereka. Ini pertama. Hanya orang yang akidahnya benar saja, yang imannya benar saja, yang tidak akan mampu dimurtadkan oleh siapapun termasuk Dajjal. Yang kedua, fanatiklah dengan Al-Quran dan Sunnah. Selama ada dalilnya dari ayat, fanatiklah. Selama ada dalilnya dari hadis, fanatiklah. Selama imam-imam mazhab kita menyepakatinya dan setuju dengannya, fanatiklah. Ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan fanatik kepada ucap-ucapan Islam Nusantara, Islam liberal, Islam yang moderat semacamnya. Bahasa-bahasa itu nggak ada pentingnya bagi kita. Yang penting adalah yang ada Al-Qurannya pas, yang ada hadisnya pas, yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, ini bukan yang benar. Maka fanatiklah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan ke bawah. Semoga ceramah ini menyebar ke seluruh Indonesia. Dan saya tidak tahu apa nasib saya setelah ini, terserah. Bagi saya, nyawaku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan di sini bahwa kebenaran hanyalah yang ada dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah yang sahih, versi amalan
Rasul, para sahabat, tabi'in. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, bahwa seluruh ajaran, seluruh amalan apapun tidak akan benar sampai kalian kembali seperti generasi awal. Rasul, para sahabat, tabi'in. Dan dalam tabi'in ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang 4 termasuk tabi'in, dan mereka termasuk yang pantas kita ikuti. Tapi yang lain yang dengan nama-nama Islam apa loh, selama bertentangan dengan yang ada dari generasi awal. Paham? Ini harus fanatik supaya selamat dari Dajjal. Terus yang ketiga, pastikan kita adalah orang yang rakus mengamalkan amalan-amalan soleh sebanyak-banyaknya, Pak, menjelang Dajjal keluar. Karena dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158 Allah menegaskan cuma orang beriman yang imannya lurus dan amal solehnya banyak, merekalah yang selamat ketika tanda-tanda akhir zaman muncul. Hanya mereka yang selamat yang banyak amal soleh. Yang keempat, kata Rasul, kalau kamu dengar Dajjal sudah keluar, larilah segera ke Mekah dan ke Madinah, karena hanya 2 kota ini yang Dajjal tidak akan bisa masuk. Tidak fisiknya, tidak kekuatannya, tidak juga bala tentaranya. Masalahnya nanti adalah ketika Dajjal keluar, teknologi udah nggak ada. Kita gimana cara mau terbang ke sana? Berarti yang mungkin ini hanyalah yang tinggal dekat-dekat Mekah, Madinah. Larilah ke Mekah, ke Madinah. Ini bisa. Cara kelima, kata Rasulullah SAW, kamu mendengar Dajjal masuk ke kota kamu. Kapan dia akan masuk? Ada pengumumannya itu nanti, Pak. Orang-orang udah tahu, oh ternyata minggu depan Dajjal gilirannya datang kemari. Maka orang-orang yang sudah putus asa hidup, orang-orang yang sudah kelaparan habis, orang-orang yang sudah akhirnya rindu dengan kedatangan Dajjal. Ada juga orang yang gak kuat tangguh imannya, ada sedikit bertahan itu tidak. Allah kan maha mengerti. Saya kan kadang-kadang lapar ini kan berarti bisa mati. Kalau begitu dalam keadaan darurat, darurat tutubihul mahzurat. Ya, dalam keadaan darurat yang terlarang pun boleh. Mudah-mudahan setelah itu saya akan tobat lagi. Mudah-mudahan Allah menerima keadaan saya yang terjepit begini. Padahal Rasul mengatakan haram jumpa dengan Dajjal, tapi dengan sengaja, dengan alasan darurat dia keluar, dia akan murtad dan dia tidak akan pernah beriman lagi selama-lamanya. Kalau begitu perintah Nabi adalah kalau kamu dengar Dajjal masuk ke kotamu, pastikan nanti jam 7 Dajjal sampai ke sini, jam 7 pagi. Jam setengah 7 kita sudah di rumah semua. Mak kita sudah di rumah, adik anak gadis kita sudah di rumah, saudari perempuan kita. Pastikan yang ibu-ibu ini semuanya dalam rumah. Dan ibu waktu itu nyerah ya Bu ya. Bu, ibu waktu itu nyerah, dia apa-apain oleh suami, ibu nyerah aja. Diikatnya kaki kita, Mas kok kenapa diikat? Jangan lagi ditanya lah. Atau suami perlu ingatkan, ingatlah pengajian Ustaz Zulkifli Muhammad Ali dulu. Kalau Dajjal mau masuk ke kota kamu, maka pastikan wanita-wanita di dalam rumah dan ikat kaki mereka, ikat tangan mereka. Kenapa Bu? Karena saat itu iman ibu paling lemah dan rapuh. Kalau dibiarkan, ibu akan hampir-hampir tak sadar. Ibu keluar, buka pintu, lalu menuju ke arah Dajjal berada. Kalau udah begitu ceritanya, maka ibu akan sujud nanti menyembah Dajjal. Makanya perlu diikat kakinya, diikat tangannya, dan ibu jangan melawan. Bapak lakukan itu pada mak kita, bahkan ini perintah Rasulullah. Ikat mereka. Dan di dalam rumah, kata Rasulullah, baca surat Al-Kahfi, jangan Yasin, jangan Al-Waqi'ah, jangan Ar-Rahman. Al-Kahfi ayat 1 sampai 110. Bila kamu dengar Dajjal ternyata masih di kota kamu, belum lagi pergi, karena Dajjal tidak lama-lama, Pak. Di setiap kota itu Dajjal paling-paling hanya sekian jam saja, lalu Dajjal pergi. Setelah misi Dajjal selesai, 2/3 penduduk kota itu akan beriman kepada Dajjal, dan orang-orang di kampung-kampung, di dusun-dusun, di lembah-lembah juga akan keluar dari persembunyian mereka berjumpa dengan Dajjal. Saking kuatnya magnet penarik daripada sihir Dajjal, maka Dajjal akan pergi meninggalkan. Sebelum Dajjal meninggalkan kota kamu, dan kamu sudah selesai membacakan surah Al-Kahfi, ulang balik baca surah Al-Kahfi. Gitu caranya. Berapa baru? 5. Yang keenam, kata Rasulullah, hafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Memang wajib hafal, dan hafalan itu lancar seperti selancarnya kita membaca Al-Fatihah. Lancar membacanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Terus baca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, boleh pilih yang mana saja. Hafal dan lancar. Gunanya apa? Supaya di depan Dajjal nanti kalau ketangkep kita oleh Dajjal, siapa tahu ini yang cara yang ke-6 ya, supaya selamat dari Dajjal. Bila belum sempat kita lari dan bersembunyi, ternyata Dajjal ketemu oleh kita di depan kita, bala tentaranya udah langsung ditangkap, kita belum sempat sembunyi dari Dajjal, dipaksa kita menghadap Dajjal. Kata Rasulullah, bacakan di depan Dajjal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir, maka sihir Dajjal, kekuatan magic Dajjal, hipnotis Dajjal tidak akan mampu menembus kita, insyaallah ya. Lalu Dajjal akan paksa kita, ayo masuki salah satu, maka masukilah apinya Dajjal. Caranya yang tadi, yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7, kata Rasulullah SAW, yang ke-7 adalah menjelang Assalamualaikum setiap sholat 5 waktu, bacalah doa perlindungan dari Dajjal. Setelah tahiyat ya, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat dan seterusnya,
Ya, setelah itu sebelum assalamualaikum baca doa perlindungan dari dajjal. Sama-sama kita baca, sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Dibaca sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pengajian kita. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.